Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu pagi ini? Luar biasa, haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya, pagi ini kita mau bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh rasakan bahwa kita ada sebagaimana ada saat ini. Ini semua hanya karena kasih anugerah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Pemeliharaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami rindu memberikan pujian kami yang terbaik bagi Engkau. Kami pun rindu Tuhan, kami mendengar akan kebenaran firman-Mu, kami dibaharui oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau yang memimpin ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari pagi ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan bahwa kita mengasihi Tuhan dan hanya Yesus segalanya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
Haleluya, inilah tujuan hidup kami ya Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam untuk memahami, mengerti akan kehendak-Mu. Sebentar kami buka hati untuk firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, yaitu Bapak Pendeta Dr. Julius Ishak Tuhan Yesus. Terima kasih, urapi kami semuanya dalam kuat kuasa-Mu untuk menangkap pesan-pesan Tuhan yang akan disampaikan sebentar ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan mau menerima firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan perihal mencintai firman. Kalau kita mencintai Tuhan, pasti kita mencintai perkataannya, perintahnya, firman-Nya. Setelah bangsa Israel pulih kembali dari pembuangan, mereka terbuang karena dosa 70 tahun lamanya. Dijadikan budak di tanah Babilonia gara-gara dosa. Masih ingat ada seorang raja namanya Ahab, istrinya Isabel. Isabel itu orang kafir yang menyembah berhala. Gara-gara kawin sama Isabel, maka seluruh bangsa Israel menyembah berhala. Karena Raja Ahab itu raja yang lemah. DKI artinya di bawah kelek istri. Sehingga semua bangsa Israel menjadi bangsa yang kafir. Dan karena itu maka Allah memukul bangsa Israel dengan mendatangkan bangsa dari Assyria dan Babilonia. Menangkap mereka, membawa mereka ke negerinya. Di sana mereka diperbudak selama 70 tahun lamanya. Waktu mereka kembali ke Israel dari pembuangan itu, mereka mulai kembali sadar kepada Allah. Mulai lagi membangun mezbah pemujaan bagi Allah. Kalau tadinya membangun mezbah bagi dewa-dewa kafir, setelah dicabok, setelah dibuang 70 tahun, mereka mulai menyebut nama Allah, dan itu tercatat dalam kitab Ezra pasal 3 ayat yang kedua. Maka mulailah Yosua bin Yosadak serta saudara-saudaranya para imam itu, dan Zerubabel bin Syaltiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah bagi Allah Israel untuk mempersembahkan kurban bakaran di atasnya. Sadar. Siapa Ezra itu? Ezra itu adalah seorang imam dan ahli kitab. Kalau zaman sekarang seorang pendeta dan ahli teologi. Itulah Ezra, saudara sekalian. Dia hidup setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan 70 tahun di Assyria dan Babilonia itu. Sekarang daerah itu disebut daerah Irak. Jadi pusat dunia itu, sudah sekalian, kalau saudara belajar dari Kejadian pasal 2. Di situ dibangun Tuhan Taman Eden. Taman Eden itu tempat manusia pertama diam. Itu sudah sekalian mengalirlah sungai dari Taman Eden itu. Tigris, Pihon, Gihon, Tigris, dan Efrat. 4 sungai itu membuat
Taman Eden itu subur makmur, penuh dengan kekayaan. Baca Kejadian pasal 2. Semua kekayaan ada di situ. Emas, perak yang paling bagus, tanah yang paling subur ada di situ. Disitulah pusat dunia. Disitulah saudara sekalian manusia ditempatkan di Taman Eden. Di situ pula Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan. Dan tempat itu, pusat dunia itu sekarang yang dikenal oleh kita sebagai negeri Irak. Apa? Irak. Irak itu namanya dulu Babilonia. Babil. Jadi kalau sudah baca pasal 3 manusia berontak, pasal 4 mereka mendirikan menara Babel. Itu Babil itu nama sekarang namanya Irak. Jadi saudara tahu bahwa dari zaman dulu negeri Irak itu disebut Babilonia. Itulah pusat dunia. Mereka pernah mendirikan menara yang tinggi sampai ke langit, menara Babel. Dan itu pusat pemberontakan manusia kepada Allah. Sampai hari ini keturunannya adalah keturunan manusia yang keras melawan Allah. Dan Irak itu sekarang yang dulu namanya Babil itu ya sekarang menjadi bangsa yang keras keturunannya sampai hari ini. Mereka lah yang mendirikan ISIS. ISIS itu singkatan dari I-nya Islamic, S-nya Islamic State, negara Islam, of Iraq and Syria. Jadi Irak dan Syria itu berontak, pusat kekerasan di dunia yang jadi ISIS sekarang. Nggak habis kita merasa dan merenungkan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Manusia di situ manusia keras yang luar biasa. Masih ingat Saddam Hussein melawan Amerika, sama Amerika diruntuhkan, baru Irak itu menjadi Irak modern yang sekarang setelah gugurnya Saddam Hussein. Jadi saya bercerita tentang bangsa Israel yang dibuang ke negeri Babil, ke negeri Assyria. Dan kita melihat sejarah bangsa itu. Ya kita lihat sejarah. Tahun 721 sebelum Yesus lahir ke dunia, jadi mundur ini. Tarikh Masehi itu 721 sebelum Yesus lahir ke dunia, itu pembuangan ke Assyria. Irak itu tinggal di satu negeri yang disebut di antara dua aliran sungai, Mesopotamia. Satunya sungai Tigris, satunya sungai Efrat. Sesudah itu negeri Eropa. Sesudah Eropa, negeri Soviet. Sudah Soviet, di bawahnya negeri Tiongkok. Itu bagian itu sudah sekalian 721 sebelum Yesus lahir, bangsa Israel itu ditawan, dibawa ke Irak bagian utara yang disebut Assyria. Sekarang negeri Assyria itu sudah tidak ada. Yang ada sekarang adalah Irak bagian utara. Kemudian pada tahun 606 Masehi, sebelum Yesus lahir, itu datang lagi bangsa Irak bagian selatan. Ini sungai ya, yang utara di sini cabang 2. Ini sungai Tigris, ini sungai Efrat. Yang bagian selatan ini
didiami oleh orang yang disebut Babil. Dulu mendirikan Menara Babel, itu Irak bagian selatan. Kalau sekarang, tahun 586 sebelum Yesus lahir, Yerusalem itu dihancurkan oleh Babilonia. Jadi Irak selatan itu datang ke Yerusalem menghancurkan Yerusalem. Pusat ibadat Israel hancur. Manusia ditawan, dibawa ke negerinya, dijadikan budak. Bisakah saudara berpikir bangsa yang dulu diarak Tuhan dari Mesir sampai kekuasaan tanah Kanaan, di bawah pemerintahan Saul, Daud, kemudian Salomo, sampai kepada puncak kejayaan. Lalu Salomo beranak dua anaknya membuat negara terpecah. Jadi negara utara Israel, selatan namanya Yahuda. Utara mendirikan negara Samaria yang menyembah berhala. Selatan masih Yahuda setia kepada Tuhan. Tapi akhirnya dua-dua ditaklukkan. 606 ditaklukkan, dibawa ke Babil. 586 sebelum Yesus lahir, Yerusalem dihancurkan. Kemudian pada tahun 536, bangsa Israel kembali ke Yerusalem atas perintah Raja Kores dari Parsia, Iran. Itu tulisannya Tansia, itu mestinya Parsia. Dulu nama Iran itu namanya Parsi atau Parsia. Nah, jadi ceritanya negara Irak Utara Assyria itu kalah perang sama negara Irak Selatan Babilonia. Jadi Irak Utara itu sudah sekalian, Niniwe itu runtuh. Yang hidup Irak Selatan 606 menawan bangsa Israel. Kemudian menyerang negeri itu, menghancurkan induk negeri Yerusalem oleh bangsa Babylon. Tapi kemudian Irak Utara, Irak Selatan itu lenyap. Dikalahkan oleh negeri selatan yang namanya Iran. Iran itu dulu namanya Alkitab Parsia. Media Parsia. Jadi yang utara-utara itu kalah sama Iran, ya. Nah, jadi kemudian tahun 536 bangsa Israel itu diizinkan oleh Raja Iran, Parsi, kembali ke Yerusalem. Jadi catat dalam sejarah pikiranmu bahwa orang Iran itu pernah mengembalikan bangsa itu ke negerinya. Itu di bawah pemerintahan Raja Kores. Bahasa Inggris Cyrus Kores bahasa Alkitab. Nah, jadi mulailah bait Allah di Yerusalem dibangun kembali. Kan dihancurkan tuh tadinya. 586 dihancurkan, 520 bait Allah di Yerusalem mulai dibangun kembali. Apa bait Allah, gerejanya? Sinagog, tempat sembahyang dibangun kembali. Nah sekarang bangsa Israel itu berbondong-bondong pulang ke negerinya, Yerusalem, Kanaan. Terakhir ada rombongan terakhir itu dipimpin oleh Ezra dan Nehemia. Jadi kalau sudah baca kitab Ezra, kitab Nehemia,
itu Ezra itu seorang imam dan ahli kitab. Jadi seorang pendeta dan ahli teologi. Zaman sekarang namanya begitu. Dulu dia seorang imam dan ahli kitab. Pulang 457 ke Yerusalem, dan kemudian yang terakhir, rombongan terakhir itu Nehemia 444 tahun sebelum Yesus lahir, dikirim oleh Raja Kores tadi dari Persia, kamu juga ikut pulang dan mimpin negeri Israel yang bagian selatan itu, Yahuda. Dia jadi gubernur. Dia membangun kembali Yerusalem, ya. Dia berjalan dari negeri Babilonia pulang membangun tembok Yerusalem pada tahun 444 sebelum Yesus lahir ke dunia. Ini kisah di dalam 70 tahun masa pembuangan di Babel itu. Nah, nama Ezra tadi muncul, ya, sekarang daerah itu disebut daerah Irak. Jadi sudah tahu ya pusat dunia itu ya. Taman Eden di mana? Di Irak. Pusat dunia. Di mana pemberontakan pertama? Ya di Irak. Namanya dulu Babil. Mendirikan menara Babel yang puncaknya sampai ke langit. Lalu Tuhan goncang. Dari situ bahasanya tersebar ke seluruh dunia. Menjadi bangsa. Ke Tiongkok, ke Eropa. Sampai ke Indonesia. Sampai ke bagian-bagian dunia. Nah, tahun 536 itulah Raja Kores mengizinkan pulang ke Babil, ya, pulang dari Babil ke Yerusalem. Nah, dalam zaman-zaman seperti inilah, pada tahun 457 dan 444, ini dua yang terakhir, Ezra dan Nehemia, itu ada kitabnya dalam Alkitab. Kitab Ezra, kitab Nehemia, mereka kembali ke Yerusalem, ya. Juga Nehemia kembali jadi gubernur. Kalau yang satu jadi imam, jadi pendeta, maka yang lain menjadi gubernur yang memimpin negeri Israel bagian selatan itu. Dalam kitab Ezra pasal 7 ayat 10 sampai 11, setelah masa hukuman Israel di negeri Babil, mereka mencari Tuhan kembali, biasa. Dulu negeri Tuhan, ya, lalu kemudian menyimpang, nyembah berhala, dicabok, dipukul, dibuang ke Babel. Dari Babel mereka balik, kembali menyeru nama Tuhan. Ezra 7 ayat 10-11. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Nomor satu, meneliti. Kedua, melakukannya. Ketiga, mengajarkannya ketetapan dan peraturan di antara bangsa Israel. Jadi orang yang bernama Ezra ini kembali menuntun bangsa Israel. Untuk apa? Untuk meneliti Alkitab, meneliti kitab Taurat, meneliti dan melakukannya. Yang kedua melakukan, mempraktikkan dalam hidup sehari-hari. Yang ketiga mengajarkannya. Orang yang sudah meneliti, kemudian melakukannya, tidak bisa tahan. Firman Allah itu kuat dalam hatinya, sehingga dia menjadi orang yang mengajarkannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal.
meneliti, melakukan, dan mengajar. Pertama, next, dalam Mazmur, Amsal, dan Injil. Zaman dulu, saudara, kitab untuk berhubungan dengan Allah itu yang paling terkenal adalah Mazmur. Kemudian untuk memberi hikmat akal budi kepada manusia itu Amsal, pepatah, ya, perkataan bijaksana. Mazmur itu disebut Song of Trust, satu nyanyian batin mempercayakan diri kepada Tuhan. Bukan saja percaya Tuhan, tapi kalau kita lihat Mazmur itu Daud paling banyak menulis, Musa juga ada. Nyanyian batin mempercayakan diri kepada Tuhan, Song of Trust. Dan juga merupakan hymne of devotion. Nyanyian pemujaan, itulah Mazmur. Tuhan itu Allahku, kota bentengku. Tuhan itu gembalaku, yang mengantar aku ke air tenang, ke rumput yang hijau. Itu nyanyian bukan saja song of trust, nyanyian mempercayakan diri kepada Tuhan, tapi juga nyanyian tentang pemujaan, ibadah. Baru kemudian Amsal itu perkataan bijak, wise sayings. Ucapan-ucapan bijaksana yang mengajarkan kita menjadi orang bijak. Dan yang terakhir, gospel, yaitu Injil yang memberikan hidup kekal kepada manusia. Ini kitab-kitab yang di dalam Alkitab, yang lainnya kitab sejarah, menceritakan si ini, si itu, bangsa ini ke sini, ke situ. Tapi kemudian setelah bangsa itu menetap menjadi satu bangsa, mereka memuja Allah, kelihatan dalam Mazmur, ya, kelihatan dalam Amsal, bagaimana mereka menjadi bijak. Itu perkataan bijak dari Salomo. Kemudian terakhir Injil, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia. Ini intinya yang dalam Alkitab itu, saudara. Yang pertama, saudara sekalian, meneliti firman. Ya, kita baca Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang hidup itu tergantung dari apa yang dibaca, ditulis, didengar, diteliti. Kalau yang kita suka itu pornografi, maka pikiran kita ini penuh dengan percabulan, persundelan. Pikirannya cabul dan ini akan, kalau tidak bertobat, akan menjadi manusia terkutuk turun-temurun. Tapi kalau yang kita simpan itu firman Tuhan, meneliti. Maka ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau saudara itu seperti pohon, itu sudah ditanam di tepi aliran air, tidak perlu disiram. Saya punya tanam-tanaman rias sekeliling rumah saya, terus disiram, setiap hari disiram. Tapi kalau pohon itu di tepi aliran air, dia nyerap air itu langsung dari sungai, daunnya akan selalu hijau, tidak pernah layu, nggak usah disiram, nyerap dari sungai, daun tidak layu, menghasilkan buah pada musimnya, apa saja yang diperbuatnya
berhasil. Itu lukisan hidup manusia di atas muka bumi ini. Ya, ini orang yang meneliti. Meneliti itu belajar, membaca, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, memasukkan dalam pikiran. Mengapa manusia itu harus meneliti? Gunanya apa? Dalam Amsal 8 ayat 17 dan seterusnya dikatakan, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Aku di sini adalah firman, hikmat. Hikmat itu berkata, siapa yang mengasihi aku, mengasihi firman, dan bertekun mencari aku akan mendapatkan aku. Firman yang mendatangkan hikmat, akal budi itu akan didapat oleh kehidupan kita, sehingga hal-hal itu menjadi indah dalam hidup kita. Orang yang dari muda terus diisi firman, mereka itu dengan mudah tahu apa yang baik, apa yang jahat. Kalau orang hidup ini kan dagang terus, nggak suka teliti firman, dia nggak tahu apa yang baik, yang jahat. Nipu orang juga rasanya benar, pokoknya untung. Jual mahal nggak gorok, rasanya nggak apa-apa. Padahal itu tidak benar, karena tidak pernah meneliti firman Tuhan. Siapa yang meneliti firman Tuhan, dia tahu apa yang baik, apa yang jahat. Kalau kita dagang itu kan yang di situ orang, kita jual sama orang. Orang itu kalau sudah beli senang, tapi kalau dia tahu, waduh, di situ kok saya belinya 100.000, di toko itu cuman 75.000. Dalam hatinya ngutukin, aduh tuh orang serakah banget. 75.000 dia jual sama saya 100.000. Karena kita tidak tahu bahwa ngegorok orang lain itu dosa, keserakahan, kejahatan. Orang lain tuh mesti hidup, punya anak, punya istri. Mereka juga perlu makan. Tapi kalau orang yang meneliti firman Tuhan, maka orang itu tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Ayat 18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Jadi kalau orang suka baca firman Tuhan, orang dapat hikmat, maka hikmat itu membawa kekayaan, membawa kehormatan, dan juga harta yang tetap, dan juga keadilan. Rasa adil sama orang lain. Rasa sayang sama orang lain ada. Tapi kalau kita ini saudara tidak meneliti firman Tuhan, karep sendiri, maka kekayaan, kehormatan itu sebentar juga akan lenyap. Dan kita tidak tahu keadilan. Karena itu perlu sekali orang meneliti, karena alasannya ini, ayat 19 berkata, buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua, 24 karat sekalipun, lebih berharga. Maksudnya orang yang sungguh-sungguh meneliti firman, memegang firman, dapat hikmat, dapat akal budi, itu hasilnya lebih berharga daripada emas, lebih berharga dari emas tua, hasilnya lebih berharga dari perak yang paling bagus, perak pilihan. Inilah kebijaksanaan dari hikmat itu. Ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku. Tuhanlah yang memberi hikmat itu
sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi apa yang mula-mula, yang paling penting dalam hidup kita itu hikmat. Firman Allah. Tuhan menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama sejak dulu kala. Jadi Tuhan itu yang paling penting dalam hidup itu menanamkan sesuatu dalam hati kita, yaitu hikmat yang berasal dari firman Allah. Itu permulaan hidup yang baik. Itu permulaan hidup yang berhasil. Bukan sekolah pinter. Adik-adik, saya doktor. Saya master keluaran Amerika. Saya keliling dunia 50 negara. Sekarang saya bersaksi, bukan ilmu pengetahuan sekolah itu nomor satu. Sebab sekolah itu mengisi kepala dan mengisi tubuh. Itu namanya jiwa dan tubuh kita diberkati. Tapi yang dimaksudkan hikmat ini mengisi roh. Hati kita tahu kebenaran. Sehingga kalau kita dapat harta, itu tidak akan lenyap. Harta itu tetap. Dan kalau kita dapat harta, kita tidak akan buat untuk poya-poya, percabulan, persundalan. Saudara lihat itu hidup orang yang dunia. Ya, mereka hidupnya untuk poya-poya, bergaya. Apalagi rasa paling kaya, rumah paling gede, istri berganti-ganti. Itu ukuran dunia. Kalau ukuran Tuhan, istri cuma satu, suami cuma satu. Ada banyak orang tanya bagaimana rahasianya panjang umur. Sekarang saya mau bersaksi ya, dengar baik-baik. Tidak akan ada seorang yang panjang umurnya kalau orang suka perjinahan, percabulan, persundalan. Pendek umur. Segala macam penyakit datang. Sakit pinggang, sakit kanker, sakit segala macam. Jadi kalau sudah tanya kenapa tuh orang sakit begini, sakit begini, sakit begini. Itu kutuk yang diturunkan Allah. Karena hidup manusia tidak benar. Saudara mau panjang umur, seperti saya. 82 jalan ini. Masih kuat. Masih berkhotbah. Saya heran masih dijadwal di Jakarta. Bulan April nanti saya punya jadwal di Jakarta. Bulan Agustus saya jadwal Jakarta. Kok masih laku ya orang tua ini ya? Terus begitu. Rahasianya. Kalau Anda mengenal perempuan cuma satu, mengenal laki-laki cuma satu, Anda calon orang yang panjang umurnya. Kalau sudah mengenal perempuan lebih dari satu, buru-buru bertobat, datang kepada Yesus, saudara rombongan kedua untuk panjang umur. Jadi orang panjang umur itu bukan orang yang hidup seperti di dunia ini, bukan. Kaya raya, banyak duit, poya-poya, aduh. Bukan itu. Orang itu pendek umurnya. Lagi ramai-ramai senang-senang, wah sakit, imunnya hilang. Serangan penyakit pada otaknya. Mati dibawa ke Singapura. Itu orang yang poya-poya. Jadi ingat ya, istri cuma satu, suami cuma satu, ini calon pertama untuk panjang umur. Kalau istrinya banyak,
atau cuma satu resmi, tapi yang kesembunyi di belakang 3-4, lekas mati. Buah pinggangnya hancur. Jelas. Ini saya kasih rumus sama anak-anak muda itu supaya panjang umur, jadi engkong-engkong yang panjang umur ya. Kalau enggak pendek umur. Nah sekarang kita lihat, tadi permulaan. Kalau saya periksa permulaan itu dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 3, permulaan penciptaan itu berbunyi, jadilah terang, maka terang jadi. Jadilah darat, darat jadi. Jadilah laut, jadilah ikan, jadilah burung di udara. Itu dari firman. Firman itu mencipta. Nah, di situ sudah sekali itu permulaan. Kalau kita baca perjanjian baru, Injil Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Waduh. Ini perjanjian baru. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini kalimat yang rasanya perlu penelitian. Kalau saudara zaman dulu pernah ketemu Allah, enggak. Orang cuma mendengar gemuruh lalu berfirmanlah Tuhan. Jadi yang didengar manusia pertama itu adalah firman Allah, suara Allah. Suara Allah itu bersama-sama dengan Allah. Dan suara Allah itu adalah Allah. Saudara lihat saya sekarang. Kalau saya sembunyi di bawah podium ini, lalu saya berkata, pada mulanya ada suara. Suara itu bersama-sama dengan Julius Ishak. Dan suara itu adalah Julius Ishak. Saudara bisa membedakan suara saya sama suara Pak Wahyudi nggak? Bisa? Sekarang saya coba sembunyi di bawah ya. Saya ngomong ya. Nanti saudara bisa tahu. Oh ini suaranya Julius Ishak. Oh ini suaranya Pak Wahyudi. Oh ini suaranya Pak Marga. Beda. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saya lukiskan lagi. Pada mulanya ada roh Julius. Roh Julius itu bersama-sama dengan jiwanya Julius. Roh Julius, jiwanya Julius adalah Julius Ishak. Dalam diri saya ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Jadi kalau dikatakan pada mulanya adalah roh, roh itu bersama dengan jiwanya Julius, dan roh dan jiwanya Julius adalah Julius Ishak. Saudara bisa mengerti ya? Pada mulanya adalah firman Allah. Firman Allah itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh apa? Oleh firman. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang jadi. Enggak ada firman, enggak bisa jadi. Suara Allah itu menggelegar. Jadi darat, jadi laut, jadilah ikan di laut. Jadilah burung di udara. Dalam Dia, dalam firman itu ada hidup. Dan hidup itu terang manusia. Makanya kalau sudah menyelidiki firman,
hidupmu jadi terang. Terang itu baik, terang itu makmur, terang itu indah, terang itu bahagia, terang itu menyenangkan, gelap itu jelek, gelap itu kotor, gelap itu jahat. Dalam dia ada hidup. Perkara-perkara yang indah ada di dalam hidup kita. Dan hidup itu ada terang manusia. Makanya orang yang hidup dituntun oleh firman Tuhan. Jadi terang dalam hidup kita. Jadi beruntung dalam hidup kita. Ya. Nah sekarang firman itu tadi yang cuma kedengaran suaranya itu. Ayat 14 dinyatakan. Firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita, kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih, penuh kebenaran. Firman tadi itu Allah tidak berwujud, enggak ada manusia yang kenal Allah. Berwujudlah di dalam bentuk manusia, namanya Allah berinkarnasi, menjelma menjadi anak manusia, namanya Yesus. Itulah hasil daripada penyelidikan Alkitab. Kita bertemu dengan Yesus, Tuhan, Juru Selamat dunia, terang kehidupan. Karena kita meneliti firman Allah dengan sungguh-sungguh. Itu penelitian ya. Karena itu dari muda sampai tua terus baca Alkitab. Orang yang baca Alkitab itu tahu garis-garis Alkitab. Sehingga setiap saat dia bisa membedakan ini jahat, ini baik. Sebab di dalam hatinya ini tertanam dalam sesuatu yang jahat, bisa membedakan, dan apa yang baik dia bisa mengerti. Tapi kalau orang yang tidak suka baca Alkitab, dia tidak bisa membedakan yang baik, yang jahat, itu nggak bisa. Karena dia tidak menyelidiki. Tapi kalau saudara menyelidiki, maka saudara bisa melakukan firman itu sesuai dengan kehendak Allah. Ya, next. Melakukan firman itu sesuai dengan kehendak Allah sepenuhnya. Holy Bible, Alkitab. Ya, kita lihat lagi. Melakukan firman Allah. Sesudah kita meneliti, merenungkan, sekarang praktek. Kita melakukan firman Allah. Amsal 8 ayat 32 dan seterusnya. Oleh sebab itu, hai anak-anakku, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Jadi kalau orang mempraktekkan firman hikmat Allah ini, orang itu dijamin akan hidup berbahagia. Kalau saudara mengikuti dunia, belajar pintar sekolah, saudara pasti banyak duit. Tapi banyak duit itu saudara pergunakan untuk percabulan, persundalan, berpoya-poya, pasti Anda pendek umur. Pasti rumah tanggamu kawin cerai, tidak bisa makmur. Pasti akhirnya Anda akan terhukum dalam api neraka. Itu dunia. Tapi di sini berbahagialah mereka yang memeliharakan jalan-jalanku. Ayat 35. Karena siapa yang mendapatkan aku mendapatkan hidup.
Dan Tuhan berkenan akan dia. Hidup itu bukan hidup yang cari hidup, cari makan, COVID datang, bangkrut dagangnya, putus asa, tipu orang, bohong orang. Siapa yang mendapatkan? Dapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Tuhan senang akan hidupmu. Sebab itu sungguh-sungguh menyelidiki firman Tuhan. Tuhan senang akan hidupmu. Sungguh-sungguh lakukan firman Tuhan. Ayat 36. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Kalau Anda duduk dalam gereja sekarang, dengar firman Tuhan, tapi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, dengar. Siapa yang tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya sendiri. Dan semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Kalau saudara mengabaikan firman Tuhan, saudara sedang mengabaikan firman Tuhan, saudara sedang mencintai maut, hukuman, mati, neraka. Itu yang Anda cintai. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, kita mentaati firman Tuhan sejak semula. Dalam perjanjian lama, kitab Ulangan pasal 5 ayat 32 dan 33 kita membaca apa yang dikatakan firman Tuhan di sana. Ini sejak semula firman Tuhan berkata, lakukan itu dengan setia. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Lakukan pas. Bagaimana sudah bisa melakukan pas kalau nggak baca Alkitab? Kalau tidak meneliti Alkitab. Ya. Minggu yang lalu saya menerima berita dari adik saya yang bungsu di Tegal, namanya John Rusli, pendeta di Tegal. Saya baca di HP saya, dia bilang begini, luar biasa apa yang engkau tanamkan dalam hidup ini. Saya masih ingat, engkau pernah mengejar anak Rubin Adi dengan rotan. Tatkala tidak mau baca Alkitab, dikejar dengan rotan. Tapi hari ini hasilnya luar biasa. Rubin Adi bukan saja menjadi ketua sinode Gereja Betel Indonesia. GBI itu berarti Gereja Betel Indonesia dan Gereja Betel Internasional. Karena di negara lain, di luar negeri ada 27 negara di mana terdapat Gereja Betel Indonesia. Itu juga di bawah pemerintahan Rubin Adi. Dia bilang luar biasa. Itu hasilnya menanamkan firman Allah. Sejak kecil. Sebab dari Amsal Salomo, aku baca, gunakan rotan. Tidak akan membinasakan nyawanya. Tapi akan mengatur langkah hidupnya. John bilang, saya masih ingat. Engkau mengejar Rubin karena tidak mau membaca Alkitab. Tapi hari ini dia pemimpin dunia. Oleh karena ada hikmat Allah di dalam hidupnya. Nah, jadi saudara kalau saudara cuma sekolah, pinter, pasti saudara pinter. Tapi pinter itu letaknya di sini, bukan di sini. Kalau pinter itu pasti ahli cari duit. Tapi ahli cari duit tidak ada pedoman di hati.
Duit itu akan digunakan untuk apa? Poya-poya, senang-senang, ya hura-hura. Kalau mau tahu, baca aja RCTI, lihat filmnya. Gospel, ganti istri, ganti pacar, itu. Habis disuntik, nggak usah pakaiin masker, pesta-pesta. Udah gitu minta maaf sama presiden. Ini orang kaya. Ini yang Anda bercita-cita untuk kaya. Kalau Anda kaya, Anda akan gunakan kekayaan itu untuk perkara-perkara buruk di atas muka bumi. Perkara-perkara berdosa dan melawan Allah. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu harus kamu jalani, praktik, lakukan. Supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu. 3 hal supaya kamu hidup. Hidup itu bukan cuma di dunia cari makan, bukan. Kita bukan hidup dari roti tapi kita hidup dari firman Allah. Hidup firman Allah itu roh kita yang hidup. Hidup dari roti, tubuh kita yang hidup. Habis makan pergi ke jamban, buang. Tapi kalau kita makan firman Allah, roh kita hidup. Yang membawa hidup kita baik di dunia sampai di sorga. Serta baik keadaanmu di dunia baik, di surga baik. Dan lanjut umurmu, panjang umur. Waduh, luar biasa. Ini janji Tuhan. Ya. Itu sebabnya maka dalam Matius pasal 7, Tuhan Yesus mengesahkan orang yang suka baca firman, ya hidup dari firman, itu diumpamakan oleh Tuhan Yesus sebagai apa? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terus, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh. Sebab didirikan di atas batu. Wah, luar biasa. Percaya nggak saudara? Gempa di Majene dan di Mamuju. Itu kantor gubernur lantai 4. Runtuh rata dengan bumi. Rumah sakit Mitra 5 lantai. Pasien penuh, runtuh rata dengan bumi. Ora tumon, kata orang Jawa. Enggak pernah aku ngalami begitu. Ini terjadi. Jadi manusia itu hidup tuh jangan pernah lupa setiap saat hidup kita. Besok itu bukan kita punya. Besok itu Tuhan punya. Apa yang kita punya hari ini? Anda berpikir umur masih lama. Hati-hati nyebrang jalan ketabrak mobil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemana Anda pergi? Itu artinya asalmu dari tanah, rohmu kembali daripada Allah. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesuai dengan kitab Pengkhotbah pasal 12. Kamu kembali kepada tanah, roh kembali kepada Allah. Itu artinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saudara sekalian, rumah kita tetap kokoh. Pernikahan kita tetap kokoh.
bisnis kita tetap kokoh. Saya lihat hidup ini luar biasa. Ada suami-suami yang tidak pintar cari duit, tapi mau taat sama firman Tuhan. Saya lihat istrinya pandai bikin makanan. Ya, bagus. Kerjasama. Suaminya ke pasar beli segala daging, ikan dan sebagainya. Istrinya masak, selesai istrinya masak. Suaminya ngantar rumah ke rumah. Mereka hidup dengan makmur. Kagum saya. Ada lagi yang lain, saudara sekalian, dagang alat mesin bordir, paling laku itu. Dijual di tempat sana. Pabrik sulam tenun. Covid datang, bordiran gak laku. Pindah ke Bandung, juga gak laku. Istri pandai masak. Masak, hidup. Kalau kita jujur, punya rumah yang dibangun di atas batu, dasar firman Tuhan itulah batu kehidupan. Banjir boleh datang, badai boleh datang, Covid boleh datang, ekonomi bisa runtuh, gaji bisa dipotong, tapi ada jalan keluar. Jangan takut. Jangan takut. Di belakang itu ada saudara Ani. Orangnya kecil-kecil, pendek. Tapi ulet cari duit. Apa aja didagangin? Ya mau pesan apa? Ada. Kok bisa? Suaminya lagi sakit, istrinya yang kerja. Tidak runtuh rumah tangganya. Ada saja jalan. Ya, Tuhan peliharakan. Rumahnya tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Bagian terakhir adalah mengajarkan. Meneliti, melakukan, mengajarkan kepada orang lain perintah Tuhan Yesus dan teladan daripada murid-muridnya. Kita baca Matius 28 ayat 20. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Ajarkan mereka. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara mau disertai Tuhan sampai akhir zaman mau? Mau nggak? Cari duit melulu. Coba sudah jalan di Hajat Mustafa. Ya, dengar firman Tuhan. Ayo kita sama-sama berbakti kepada Tuhan. Dunia sudah mau kiamat. Ayo. Nggak usah orang lain, temanmu datangi, familimu datangi, keluargamu. Ajarkan firman Tuhan. Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Saudara mau disertai Tuhan? Saya mau. Karena itu di mana saya hidup, saya mau mengajarkan firman Tuhan. Sebab dengan demikian, Tuhan menyertai saya sampai hari kiamat. Saudara mau disertai Tuhan? Ayo. Mengajarkan firman Tuhan. Mau? Sudah berapa lama sudah di gereja Betel? Om Julius ngajarnya udah lama sekali. Sekarang waktunya Anda mengajar kepada orang lain. Seperti murid-muridnya dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 2. Orang-orang itu sangat marah karena murid-murid Tuhan mengajarkan orang banyak dan memberitakan bahwa Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Semua manusia mati, nabi-nabi mati. Yesus juga mati, bedanya Yesus bangkit lagi. Yesus hidup lagi. Mereka ajarkan itu semua. Kalau saudara mengajarkan firman Tuhan, Allah menyertai Anda sampai ke hari kiamat. Mau? Luar biasa. Rasul Paulus berkata dalam Filipi
yang dulu kuanggap mulia, kedudukan, pangkat, hormat, kekayaan, warga negara Romawi, ahli Taurat, itu yang dulu kuanggap mulia. Sekarang kuanggap sampah setelah aku mengenal Yesus Kristus. Tidak bisa dibandingkan. Dulu kuanggap mulia, sekarang kuanggap sampah. Dalam dalam Kisah Rasul pasal 28 ayat 31, dengan terus terang tanpa rintangan apa-apa yang ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi begini, Paulus itu warga negara Israel, tapi dia punya warga negara yang lain, yaitu warga negara Romawi. Kalau zaman dulu ada orang Tionghoa yang warga negara Indonesia, tapi ada juga warga negara Belanda. Orang Tionghoa yang punya warga negara Belanda itu disebut Kapten Tionghoa, Kolonel Tionghoa. Dulu ada begitu. Jadi dua warga negara. Jadi kalau dihukum, dia salah sebagai warga negara Indonesia, jangan main-main. Dia punya warga negara Belanda. Nah, Paulus juga punya warga negara Roma. Karena itu orang Israel tidak bisa hukum dia. Dia harus dihukum atas keputusan Romawi. Karena itu dia dibawa ke Roma untuk diadili di Roma. Tapi nyatanya selama di Roma itu dia mengajar terus. Dengan terus terang, tanpa rintangan. Ia memberitakan kerajaan Allah. Dan mengajar tentang Tuhan Yesus. Ayo. Saya sudah bertekad anak cucu buyut harus meneliti firman Tuhan. Harus melakukan dan harus mengajarkan. Karena orang yang begini akan kekal selama-lamanya, ya, bahwa dia telah ditetapkan menjadi guru, penginjil, rasul. Itu ditulis 1 Timotius 2 ayat 7. Di sana dikatakan, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita. Satu, pemberita Injil. 2, rasul, menanam banyak gereja-gereja. 3, pengajar bagi orang-orang kafir, bukan Yahudi. Ini jabatan Paulus, hebat. Pemimpin dalam satu gereja itu disebut pendeta. Pendeta itu kalau di dunia tentara disebut jenderal. Jenderal itu ada 5 tingkat. 1 namanya brigadir jenderal, 2 mayor jenderal, 3 lieutenant jenderal, 4 jenderal bintang 4. Dan 1 lagi, ya, jenderal bintang 5, jenderal penuh. Ini di Indonesia cuma 1 namanya Sudirman. Nah, jenderal-jenderal, semua orang kan dipanggil Pak Pendeta. Sama toh? Ini jenderal, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Tapi sebenarnya yang membedakan tuh ada isinya. Yang 1 cuma bisa menggembalakan sidang. Ini namanya jenderal bintang 1. Kalau dia pandai menginjil, pergi ke desa-desa, itu dia punya bintang 2. 2 karunianya. Ketika dia mengajar di sekolah teologi, jadi dosen, jadi guru. 3 karunianya, guru, pengajar. 4, dia nanam cabang-cabang gereja-gereja. Dia punya rasul. Dan yang punya 5 jabatan itu cuma Tuhan Yesus. Sempurna.
Jadi kalau sudah tahu ini pendeta biasa, ini pendeta lumayan, ini pendeta besar, itu sebenarnya jenderal ini punya berapa karunia. Apa dia punya gembala? Oke. Dia bisa menginjil, suka dengan orang kampung, dia bisa mengajar di sekolah teologi, bisa menciptakan murid, dia tanam gereja-gereja yang banyak, rasul. Tapi nggak ada yang bintang 5 kecuali Yesus. Nah, karunia dan jabatan itu tergantung dari apa karunia dalam hidup saudara menyebabkan jabatan. Nah, Paulus ini bukan main. Dan untuk kerjanya yang luar biasa itu, dia tidak harapkan upah, dia tidak harapkan duit. Padahal kita bilang, orang yang mengabarkan Injil, hidup dari Injil, boleh menerima upah. Boleh. Tapi Paulus ini tidak menerima upah. Zaman sekarang kan orang maunya mengerjakan itu demi upah. Jadi pendeta demi upah, penginjil upah. Paulus tidak. Dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dan 18, dia berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Memberitakan Injil itu bukan karena sekolah teologi, tapi karena keharusan. Aku menerima keselamatan dari Injil, aku harus memberitakan Injil. Sebab itu keharusan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Punya hati yang sungguh-sungguh nggak untuk memberitakan Injil? Terus, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, tugas dari Allah, tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku, kesadarannya tinggi. Maka ayat 18, kalau demikian apa upahku? Paulus bertanya, apa upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Itu upahku. Satu kebanggaan, satu sukacita, bukan karena hidup dari upah. Tapi upahku adalah aku memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hak sebagai pemberita Injil. Karena aku bertanggung jawab kepada yang memberi tugas. Aku kagum. Kagum sekali. Tapi jujur dalam hidup saya terpengaruh oleh hal ini. Saya pergi ke pulau-pulau, kemana-mana. Itu oleh karena dorongan ini. Ada tsunami di Aceh, saya ke Aceh. Ada tsunami sudah di Nias, saya ke Nias. Tapi akhirnya saya membangunkan gereja Tuhan di sana. Di Aceh kita tidak bangun gereja, tapi bangun puskesmas. Tapi di lantai 3 ada pertemuan gereja. Di Nias saya bangun 5 gereja. Di Sibolga saya bangun gereja. Pontianak, Singkawang, Kalimantan. Di mana-mana saya pergi, saya bangun gereja. Itu upahku. Enggak ada orang upahi saya. Malah saya keluar duit. Tapi itulah upah. Kalau saudara melakukan ini bagi kemuliaan Allah, luar biasa. Tuhan memberkati.